Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Clio 2026 Q1 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung lihat dulu Clio untuk riwayat bagian dividennya ya. Clio ini memang IPO-nya 2017 ya, tapi baru mulai bagi dividen di tahun buku 2020 gitu ya, dan sampai sekarang nih ya, bagus nih, teratur gitu ya. Nah, untuk yang tahun dividen yang terbaru 2025 nanti tunggu aja RUPS-nya apakah bagi dividen atau enggak. Cuman biasanya kalau perusahaan yang rutin bagi dividen seperti ini biasanya akan cenderung dia bagi dividen juga ya di tahun buku yang berikutnya. Jadi penting perusahaan tuh harus bagi dividen seperti ini. Artinya perusahaan ini gitu ya, dia terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, kita lihat dulu nih Rp1 penuh ya. Kita langsung pilih ke kas setara kasnya dulu ya. Kita harus selalu melihat kas setara kas tiap kuartal, karena kas setara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya. Nah, berikutnya di sini kita lihat memang untuk kas setara kas di sini memang naik 30,6 miliar ya, naik 94%, kenaikan yang cukup signifikan gitu, sangat signifikan malah ya. Nanti kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya sekarang kita langsung ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya gitu, kita pindahkan dulu. Nah, kenapa kita harus lihat saldo laba? Ya, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Jadi si Clio ini sampai 2026 Q1 ini telah mencetak profit sebesar 1,8 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, ini adalah perusahaan yang baik gitu, karena dia saldo labanya positif dan dia bagi dividen. Artinya perusahaan ini nggak cuma untung di atas kertas saja, tapi ada nilai tambah untuk pemegang saham dalam bentuk dividennya, keuntungan yang nyata. Berikutnya kita ke ekuitas milik ya, kita pindahkan dulu angkanya. Oke, satu lagi ini yang atas 2248. Oke ya, di sini kita untuk rasio asal laba terhadap modal awalnya di 3 kali ya. Jadi Clio ini telah profit sebesar 3 kali modal awalnya ya, di luar dividen yang telah dibagikan gitu. Jadi ini sangat-sangat baik ya, sudah terbukti profit, dan wajar perusahaan yang baik seperti ini dia dihargainya premium ya, di PBV hampir 4 ya, di 3,97. Berikutnya langsung ke penjualan bersih ya, ke pendapatan gitu ya, untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini kita lihat memang di pendapatan dia naik 105 miliar ya, tumbuh nih 15% ya. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal gitu, nanti kita dapat laba bruto ya. Ini penting untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, lewat gross profit margin. Jadi misalnya di sini 56% nih. Artinya kalau Clio menjual satu barang atau jasa ya, air minum lah ya gitu ya, misalnya harganya 100.000 gitu ya, itu ambil profit kotoran tinggi ya, 56.000. Makanya jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar ruang untuk laba bersihnya. Karena nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, baru nanti kita dapat laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak, yang ini nilainya. Ya, kita lihat dulu. Nah, di sini kita lihat untuk laba bruto dia tumbuh juga bagus ya, 43,7 miliar ya, naik 11%, dan laba bersih tumbuh tipisnya 2,8% di 3,3 miliar ya. Nah, cuman gitu ya, memang secara PBV tadi premium, PER juga saya rasa premium ya, di 19,6 ya, 19 kali lah. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli Clio PER 19 ya, holding PER-nya setidaknya untuk 19 tahun ya gitu. Jadi makanya banyak investor yang cari ya yang PER lebih masuk akal, yang di bawah 5, di bawah 10 gitu ya, karena ya tadi ya secara profitabilitas lebih valuasinya lebih murah seperti itu gitu. Cuman kadang ya relatif ya, valuasi itu sifatnya relatif gitu, saya selalu sampaikan berkali-kali gitu. Oke, berikutnya kita langsung pilih ke penerimaan kas dari pelanggannya, yang ini nilainya gitu di laporan arus kas, untuk melihat jumlah uang yang perusahaan terima dari customernya ya. Di sini untuk penerimaan kas ya memang tumbuh 15% ya, naik 112 miliar. Ini bagus dengan rasio yang tinggi ya, di atas 100%, di 108%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 108 juta. Nah, 8 juta selisihnya itu bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih ya. Penerimaan kas harus tinggi karena uang kas tadi digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan.
ya. Dia bilang pendapatan 774 miliar, terima uang 838 miliar ya, lebih tinggi, digunakan uangnya untuk bayar operasional, nanti dapatnya CFO yang ini nilainya. Ya, wajib positif seperti ini artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang dikumpulkan susah payah itu nggak cuman habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, gitu, real ada uang tunai yang dihasilkan. Nah, di sini untuk kinerja net CFO ini tumbuh 60,5 miliar ya, naik 45%. Bagus. Nanti kita berikutnya kita melihat ke net CFI-nya. Ya, yang ini nilainya nih. Nilainya di sini negatif artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya, ya. Kelebihannya satu. Sebentar. Oke, ya. Di sini memang untuk apa kalau misalnya kita sum gitu ya, di sum ini kan 129, yang di ini 157 ya, lebih besar gitu, jauh lebih besar gitu ya. Jadi mungkin untuk periode di 2026 Q1 gitu ya, untuk Cleo dia lebih ekspansif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berikutnya aktivitas pendanaan, di sini lain negatif ya untuk yang sekarang, artinya perusahaan melunasi pinjamannya ya. Dan kalau yang di periode sebelumnya ini nilai positif, artinya perusahaan ambil pinjaman. Tuh, Periman Bank ya ambil pinjaman. Kalau pelunasan ya nilainya negatif. Ya gitu. Jadi di sini pola arus kasnya sebenarnya bagus ya. Yang untuk yang periode sekarang dia plus min dan ada kenaikan kas tara kas ya. Jadi uang yang dikumpulkan ada sisa untuk bayar operasional gitu, ada sisa gitu, udah bayar operasional, ekspansi, bayar pinjaman masih ada sisa. Ya ada kenaikan kas tara kasnya. Jadi ini bagus. Sangat-sangat baik. Arus kas yang sangat-sangat baik. Kalau periode sebelumnya gitu ya, di sini kita lihat dia polanya plus min plus ya gitu. Jadi ada kenaikan kas tara kas gitu ya. Jadi untuk ekspansi usaha gitu ya dibiayai oleh operasional dan juga sedikit dari pendanaan ya, dan juga selisihnya itu ada kenaikan kas tara kasnya untuk memperkuat posisi kas tadi ya, jadi nggak boleh terlalu sedikit. Jadi melihat ini kas arus kas Cleo ini sangat baik ya. Oke, berikutnya ke resiko bisnis ya, kita naik lagi ke atas ya, kita lihat jumlah aset lancar dulu ya. Satu lagi untuk likuiditas jangka pendek. Oke, di sini kita lihat untuk rasio lancar bagusnya di 1,4, rasio kas memang kecil ya, tampak lemah di 0,14 gitu. Cuman ini nggak masalah kecil selama dia arus kasnya sangat baik ya, cash flow-nya lancar gitu, pembayaran utang-utang juga baik. Ya, jadi saya rasa ini masih oke lah gitu ya. Untuk short term debt-nya di sana utang bank jangka pendek di 91,4 miliar, utang bank sama pembiayaan konsumennya, jadi saya rasa ambil 3 poin ini aja ya, 3 pos ini aja. Ya, satu lagi. Oke, ya di sini bagus ya untuk short term debt memang ada kenaikan gitu ya tuh naik 18%, bukan bagus sih maksudnya, ada kenaikan gitu ya karena tadi pengambilan pinjaman mungkin gitu ya. Dan di sini untuk kas short term debt di 0,36. Ya ini memang agak lemah gitu meskipun dia lebih baik daripada periode sebelumnya ya. Jadi utang depan mata itu dengan bunga itu 173 miliar, uang di dompet 62 miliar ya gitu. Cuman sebenarnya sekali lagi gitu ya, kita memang berpatokannya kalau seperti ini gitu, patokanlah pada arus kasnya ya, harus lancar gitu. Jadi bisa baik gitu ya, karena kalau misalnya kecil seperti ini kadang biasanya permasalahan yang dihadapi perusahaan ketika ada kejadian yang katakanlah mengganggu likuiditas, dia akan ambil pinjaman gitu ya, dan utang yang jatuh tempo takutnya akan kesulitan dibayar itu biasanya ya. Jadi takutnya gelubang tutup lubang. Cuman untuk Leo saya rasa ini masih bagus ya, masih oke. Untuk liabilitas jangka panjang kita pindahkan dulu ya. Di sini kita lihat untuk DER rendah ya di 0,34 gitu. Untuk long term debt to equity-nya kita pindahkan dulu long term debt-nya. Bank sama ada ini ya, ada apa tadi, liabilitas sewanya ya, liabilitas sewa di pembiayaan konsumennya belum ditambahkan, kita tambahkan dulu di plus 20696. Oke, di sini kita lihat untuk total debt memang ada kenaikan ya, secara total di 2,2% gitu ya. Cuman untuk long term debt to equity ini masih rendah ya, masih bagus ya di 0,09. Jadi setelah saya pindahkan data keuangannya Cleo ini, saya rasa adalah perusahaan yang baik ya, karena riwayat bagian dividennya jelas ya. Dia rutin bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Perusahaan ini juga
telah profit 3 kali modal awalnya, ya bagus, tapi wajar ya harganya premium di 3,9 gitu ya, PER juga premium di 19 kali ya. Cash flow untuk 2026 Q1 jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, meskipun ada kenaikan total debt gitu, secara likuiditas agak lumayan lah ya, segini oke, solvency rendah resiko ya. Jadi Cleo mungkin secara resiko menurut saya sih rendah ke menengah, cenderung ke rendah ya saya rasa ya. Oke, itu aja pendapat saya untuk Cleo ya, dan saya ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya mulai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya, harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya, sederhana sekali. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, yang lebih cocok untuk Cleo, hitung sendiri ya, pakai gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari Kosam, langsung tulis di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.